Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 9 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebagai ilustrasi cara Tuhan menopang dan menguatkan anak-anak-Nya, saya akan menceritakan kepadamu lebih banyak tentang Joseph Bates dan istrinya yang baik, yang merasa malu karena kapten hanya membeli 2 kilo tepung dan mereka tidak punya uang lagi. Dia sedang menangis sewaktu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Joseph Bates berdiri dan berkata, "Saya akan menulis buku tentang Sabat dan aku akan mengedarkannya." "Tetapi dengan apa kita akan hidup selanjutnya?" kata istrinya. "Tuhan akan membuka jalan," jawab kapten. "Itu saja yang selalu kamu katakan," katanya sambil menangis semakin keras sambil meninggalkan ruangan itu. Joseph Bates meneruskan menulis di mejanya dan dia berdoa. Kira-kira setengah jam kemudian, dia merasa mendapat kesan bahwa ada surat di kantor pos untuknya. Dia kemudian jalan menuju kantor pos untuk melihatnya. "Ya Tuan, ini suratnya," kata pegawai pos. "Tetapi harus bayar 5 sen untuk surat ini." "Tuan Drew," katanya kepada pegawai pos, "saya sedang tidak punya uang. Saya tidak punya uang 5 sen pun untuk membayar biaya posnya. Tapi saya merasa bahwa ada uang di dalam surat ini. Maukah Anda membuka surat itu?" Pegawai pos itu membuka surat itu dan ada uang $10 di dalamnya. Joseph Bates membayar biaya surat itu, lalu pergi ke toko untuk membeli 1 karung tepung dan kentang dan gula dan kebutuhan lainnya, dan meminta mereka mengirim kepada istrinya. Nyonya Bates mungkin nanti akan mengatakan kepadamu bahwa barang-barang itu bukan miliknya. Jangan pedulikan apa yang dikatakannya, turunkan saja barang-barang itu di beranda depan. Mula-mula Joseph Bates pergi ke percetakan untuk mengatur percetakan bukunya. Kemudian baru pulang ke rumah. Nyonya Bates menyongsongnya di depan pintu. "Joseph, lihatlah di luar ini," katanya. "Saya katakan kepada orang itu bahwa barang ini bukanlah milik kita. Tapi dia mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan alamat yang diberikan. Menurutmu, dari siapakah semuanya ini?" "Mengapa kamu ragu? Tuhanlah yang sudah mengirimnya," kata kapten. Dan kita dapat bayangkan senyum mengembang pada wajahnya. "Oh iya, Tuhan sudah mengirimnya, seperti yang selalu kamu katakan." Istrinya mengejeknya sebab dia sulit mempercayai bahwa hal itu benar-benar terjadi. "Bacalah surat ini agar kamu percaya," katanya. Dia membaca surat itu dan kemudian menangis lagi. Tapi kali ini tangis kebahagiaan karena semuanya menjadi jelas bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka dan janjinya itu pasti. Ketika Joseph Bates telah siap untuk mencetak bukunya, uang berdatangan untuk hal itu.
pada saat yang tepat. Anak-anak, Yosebes mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya, dan Tuhan tidak pernah melupakan dia. Kamu akan membutuhkan pembaharuan kekuatanmu suatu hari nanti. Kamu perlu untuk berlari dan tidak perlu khawatir. Jadikan Tuhan dan pekerjaannya yang terutama dalam hidupmu dan segalanya akan beres. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mendahulukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.